1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan. A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan interaksional. C. Kemampuan integrasi diri. D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya A. Kemampuan kognitif. 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A, 0-2 tahun. B. 2-7 tahun. C. 7-1 12 tahun. D. 11 Desember 14 15 tahun. Jawabannya C. 7-11 Desember tahun. 4. Menggunakan potongan sapu lidi, telerang, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat K. Konkret operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret operasional formal. Jawabannya A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret operasional konkret. 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. D. Moral. Jawabannya C. Emosional. Namun seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosial emosional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. Jawabnya A. Sosial emosional. 7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran prakonvensional. D. Penalaran interkonvensional. Jawaban, penalaran pasca konvensional. 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan,
tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional. B. Konvensional. C. Pasca konvensional. D. Interkonvensional. Jawaban C. Pasca konvensional. 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal adat mengemukakan gagasan. B. Mengaktualisasikan diri. C. Penciptaan hubungan yang baik. C. Penciptaan hubungan yang baik. D. Menformulasikan tindakan. Jawabannya, C. Penciptaan hubungan yang baik. 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor adot inteligensi dan kognitif. B. Budaya dan pembiasaan. C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. D. Emosional dan kepribadian. Jawabannya, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat.